Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini memberi teladan yang baik. Hari ini Yesus memberi nasihat kepada kita supaya tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Secara sosial kemasyarakatan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Mereka memiliki pengetahuan untuk mengajar orang lain. Namun, justru dengan kesempatan dan kemampuan yang mereka miliki, mereka malah menjadi orang-orang yang munafik dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi orang banyak. Apa yang mereka perbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Yesus dengan terang-terangan mengatakan kepada para murid, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus berani mengatakan hal itu karena Yesus tidak mau para murid melakukan hal yang sama. Teori dan praktek memang jauh berbeda. Orang dengan mudah jatuh dalam kesombongan bila mulai mempunyai kedudukan, nama, dan kekuasaan. Bahkan cenderung menjadi gila hormat dan minta dilayani. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus datang memporak-porandakan semua itu dengan mengatakan sebaliknya, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Perkataan ini berlaku juga untuk kita dalam posisi apapun. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat memang baik, tetapi perbuatan mereka nol besar karena mereka sendiri tidak melakukannya. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk semakin giat memberi teladan yang baik. Jika kita ingin agar orang lain berbicara benar, bertindak benar, maka pertama-tama kita harus berbicara benar, bertindak benar. Jika kita ingin supaya orang lain rajin berdoa, maka kita sendiri harus terlebih dahulu rajin berdoa. Jika kita ingin orang merubah cara hidupnya, maka kita harus lebih dahulu menjadi contoh. Jika kita ingin agar orang lain bermurah hati terhadap orang lain,
maka kita harus berada di depan sebagai teladan. Teladan adalah khotbah hidup yang disaksikan, yang dilihat orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.